uh, yang saya yakini ini adalah kehendak Allah bahwa komunitas ini terjadi. Jadi terjadinya adalah, saya singkat aja, udah dekat dengan KBKK-nya sendiri ya, bahwa di tahun 2000 itu pas kami dua ini lulus kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus, KPKS Santo Paulus Jakarta, studi 3 tahun kitab suci, dan di tahun 2000 kami dua-dua lulus. Nah, 6 bulan sebelum lulus itu Prapaskah, tiba-tiba Romo Terry di Dirnas KKI di tahun 2000-an itu, Terry Panomban ya? Terry Panomban, dia telepon saya, dokter, nampaknya dokter sudah lama tidak bepergian. Padahal saya sudah berdoa sejak tahun 99, masuk tahun 2000 itu adalah tahun Jubileum Agung. Saya minta dalam doa, Tuhan izinkan saya untuk menerima absolusi penuh tahun Jubileum. Ya, saya ada punya kerinduan itu. Ingin ziarah lewat 4 pintu suci di Roma dan Vatikan. Dan juga ingin ke tanah suci sekaligus. Nah, ketika Romo Terry Prapaskah itu telepon saya pikir itu jawaban doa saya, karena Romo Terry waktu itu baru pulang studi dari Roma. Jadi hampir aja saya bilang, Romo mari kita pergi ziarah. Romo jadi pembimbing ziarah. Tetapi saya kan sopan, tanya dulu, ya Romo saya udah lama tidak bepergian, Romo mau kemana? Saya tanya itu dulu. Ternyata dia jawab, Atambua. Saya terkejut. Saya tidak tahu apa itu Atambua, ada apa itu di Atambua. Walaupun setelahnya ketika kata-kata Atambua itu terdengar, itu tersimpan di dalam hati. Bagaimana caranya saya tahu itu tersimpan? Jadi waktu itu ternyata di tahun 2000 itu baru referendum Timor Leste kan, Timor Timur. Jadi ada berita di TV, di radio, di koran, berita tentang Atambua. Dan memuncak pada bulan September ketika terjadi kerusuhan di Atambua, di mana pegawai UNHCR, 4 orang asing dibakar hidup-hidup di tengah jalan di kota Atambua. Dan gedung UNHCR dibakar habis oleh kelompok milisi. Jadi tiap hari ada berita Atambua. Nah itu jantung saya seperti mau lompat keluar. Duk 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 duk, dengar Atambua. Duk 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 duk. Bukan takut karena kebakarannya, tetapi entah mengapa setiap kali dengar kata Atambua itu seperti gelisah. Nah, jadi saya berdoa lagi. Saya katakan, Tuhan engkau mau apa? Tapi karena saya waktu itu sedang pendidikan kitab suci, jadi kitab suci itu yang selalu menguatkan terus bahwa ini sebuah panggilan. Nah, akhirnya di bulan akhir September itu kami lulus kitab suci, itu diutus resmi, diutus sebagai pewarta mimbar di KAJ itu, dengan mengambil ayat dari Yesaya, pergilah kemana kau kuutus. Itu yang membuat saya itu menjadi tertunduk dan pasrah diri. Akhirnya udah, singkat cerita, tanggal 17 Desember kami berangkat 10 orang bersama Romo Terry ke Atambua 2 minggu. Berjalan setiap hari, masuk keluar tenda-tenda pengungsi selama 2 minggu. Malam Natal pun ada di tenda pengungsi. Hari pagi Natal pun ada di tenda pengungsi yang berbeda-berbeda. Kembali ke Jakarta, saya lapor. Waktu itu pembimbing rohani saya, Pater Martin Harun, OFM. Dia dosen kitab suci kan? Saya lapor, Pater, saya sekarang sudah kembali dari Atambua. Lalu itu waktu itu dia masih berkantor di STF Briakara. Dia katakan, dokter katanya, coba sekarang pergi ke Wisma Padua. Bertemu dengan saudara saya, Peter Aman. Saya tidak mengenal siapa Peter Aman dan apa kerjanya. Tapi saya hanya patuh, saya pergilah ke Wisma Padua mencari Peter Aman. Karena baru pulang dari Atambua, jadi berceritalah tentang Atambua. Rupanya Pater Peter Aman itu, dia sebagai ketua GPIC OFM yang diutus pergi ke Atambua untuk urus pengungsi. Jadi kami klop. Kami 2 klop. Setelah itu kami balik lagi pergi ke KWI, temui Peter Aman, temui Terry Panomban. Kami 3 klop lagi. Jadi tadinya saya berpikir saya mau mundur dari pelayanan yang dalam tanda kutip mengandung resiko nyawa.
Karena pergi ke tempat yang tidak kami kenal dan dalam kondisi dalam tanda kutip perang. Tahu sendiri milisi dengan kaum pro-integrasi, saling bunuh di Atambua itu. Hilang nyawa sering-sering di kebun-kebun seperti kebun sahang seperti di sini. Tiba-tiba ada kepala lepas, ada badan terpisah. Itu kami lihat sendiri dan saksikan. Itu ya. Nah, ketika pulang Jakarta itu sebetulnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku telah melaksanakan kehendak-Mu, pergi ke Atambua dan kami balik dengan selamat. Kami bersyukur, tapi Tuhan, kalau boleh, saya katakan, jangan utus lagi ke tempat-tempat seperti itu. Saya takut, saya bilang dalam doa. Tapi rupanya Tuhan memberikan jawaban dengan menambahkan teman. Pater Peter Aman dengan Terry Ponomban. Nah, 2 minggu kemudian di KWI terjadilah rapat gabungan dengan Komisi Migran Perantau, waktu itu Suster Maria Lianto PK, kemudian bergabung dengan Komisi Kepemudaan, waktu itu Romo MSC, ya. Kemudian juga bergabung dengan Pater Norbert Betan SVD dari Komisi Justice and Peace-nya KWI. Kami 7 duduk rapat bersama komit mendirikan komunitas yang bernama Kelompok Bakti Kasih Kemanusiaan. Jadi itu lahir di gedung KWI. Awamnya waktu itu hanya saya dengan seorang dari sekami, seorang ibu. Yang lain itu Romo dan Suster dari KWI. Tanggal 15 Februari, jadi 1,5 bulan setelah pulang dari Atambua, tanggal 17 sampai 31 Desember tahun 2000, maka 15 Februari tahun 2001 lahir KBKK. Nah, tapi realitasnya setelah itu yang aktif konsisten di KBKK itu hanya kami 3, Terry Ponomban, saya, dan Peter Aman. Dan saudara kita Peter Aman ini baru saja berpulang minggu lalu. Itu maka kami kehilangan banget, karena dia adalah salah satu pendiri dan pendamping kami. Saya sebagai awam, saya hanya mengerti latar belakang kitab suci yang mungkin juga hanya di permukaan. Tetapi itu cukup mengubah seorang awam seperti saya ini untuk berani keluar dari kenyamanan, zona nyaman di Jakarta, praktek dokter di ruangan yang cukup nyaman dengan AC dan aman dan terima uang, dan kami berani pergi meninggalkan praktek untuk berjumpa dengan orang, pengobatan gratis, massal kemana-mana, ke sudut-sudut pojok-pojok, tapal-tapal batas. Itu. Jadi spiritualitas misioner itu ada, tapi saya masih belum mengerti kan. Jadi hanya berani berjalan pergi. Nah, kemudian beruntung KBKK ini karena ada Pater Peter Aman dan Terry Ponomban yang menjadi pendamping aktif. Jadi kami itu selalu mengisi dengan pertemuan-pertemuan rutin, apalagi dengan retret tahunan yang isinya hanya spiritualitas misioner. Gitu. Dan tambah Fransiskan itu. Memang jadi ya udah kami berani dalam hidup dalam kesederhanaan, terutama ketika kami berjalan. Kami tidak boleh tuntut tinggal di mana, tanya makan apa nanti di sana, naik mobil apa atau kendaraan apa, itu kami pantang, nggak mau bertanya. Iya, jadi kami terima ketika kami siap pergi, panitia lokal terserah sediakan kami apa, di mana kami tinggal silakan atur. Apalagi waktu di Atambua, selama 2,5 tahun kami dampingi pengungsi, pulang pergi, kirim bantuan terus ke Atambua untuk memberikan makanan-makanan tambahan, terutama untuk anak-anak yang ada di tenda-tenda pengungsi. Nah itu, kami kalau ke sana ya kami tidak tanya akan tinggal di mana, akan makan apa di sana, tidak. Bahkan kami kalau ke teman-teman bilang, kalau sampai jam segini tidak ada tanda-tanda akan makan malam, saya katakan begini, siap dengan tablet, obat tablet telan 2 butir, cukup untuk tidur malam. Berkomunitas, artinya itu dalam hidup bersama, ya. Kami tinggal di rumah sendiri-sendiri dengan latar belakang pekerjaan yang sendiri-sendiri, yang berbeda-beda, ya. Ada yang profesinya macam-macam. Maka kami ini ketika kami berjalan bersama itu, mau berjalan bersama, itu yang ikut pun kadang-kadang orang yang sudah sering ketemu dan mengikuti perjalanan berkali-kali, atau orang baru. Ini komunitas ini inklusif. Jadi orang yang pernah dengar, oh KBKK katanya mau ke Flores misalnya, tiba-tiba ada seorang ibu atau bapak, saya ikut, saya kepengen tahu Flores katanya.
motivasi apapun juga yang melandasi dia ikut dalam perjalanan misi, itu kami terima. Nah, baru nanti kita berkenalan lebih dalam ketika kami berjalan bersama. Nah, ketika berjalan bersama itu kan 24 jam bersama-sama dalam tekanan pekerjaan. Karena kami itu hadir dengan bekerja. Jadi itu tadi, entah medis, pelayanan medis massal, entah itu kegiatan dengan anak-anak semacam sekami ataupun kegiatan masuk ke sekolah, memberikan seminar-seminar kesehatan. Pertemuan OMK biasanya kami isi dengan 2 tema. Yang satu adalah animasi misioner, yang kedua adalah sharing Injil 7 langkah. Dan kami biasanya bawa kitab suci, seperti waktu di sini Romo ingat ya, kami bagi semua kitab suci kepada mereka yang menjadi peserta OMK yang berkumpul itu. Karena kami yakini dengan kitab suci kita akan berubah. Kan katanya Santo Hieronymus katakan ya, tidak mengenal Injil, tidak mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami imani bahwa many books can inform you, but only one book can transform you. Injil dapat mengubah manusia, perilaku. Nah, itu kami imani betul. Sehingga kami merasa bahwa setiap orang harus kenal Injil. Itu. Jadi gerakan seperti itu. Dan kemudian kalau karya konkret nyatanya adalah bahwa kami kemana-mana karena kami selalu sasarannya adalah daerah-daerah tapal batas, daerah marginal, yang tidak biasa dilayani oleh pelayanan biasa. Kami datang ke tempat-tempat yang terpencil, tertinggal. Jadi kami membawa selalu bingkisan kasih namanya, tetapi bingkisan itu tidak kami yang atur. Kami biasanya bekerja sama dengan gereja lokal. Dan kami biasanya bertanya kepada para romo itu, apa yang dibutuhkan untuk umat yang akan kami kunjungi. Kan romo parokinya itu yang menentukan, baiknya pergi ke sini, baiknya pergi ke sana. Dan romo paroki yang mengenal umatnya. Sehingga kadang-kadang ada yang hanya membutuhkan, katakanlah, oh kami butuh pakaian seragam anak-anak sekolah dan sepatunya misalnya. Ya udah, itu yang kami bawa. Gitu ya. Tapi kalau dikatakan misalnya daerah-daerah yang katakanlah minus, sehingga makan pun sulit, seperti kadang-kadang di Timor, panen 1 kali jagung, 1 kali gagal panen, mereka bisa kelaparan 1 tahun dalam tanda kutip ya. Nah, itu mereka katakan, beri kami jagung atau kacang hijau atau beras. Oke, kami sediakan. Biasanya itu kami hanya kirim uangnya, nanti tolong paket-paketnya disiapkan oleh gereja lokal. Sehingga ketika kami datang, kita datang ke satu kampung, satu stasi, barang itu sudah siap, tinggal angkut di mobil, bagikan. Nah, itu semacam begitu. Nah, jadi kami itu betul-betul berkarya nyata, tetapi landasannya itu alkitabiah banget. Jadi sangat-sangat alkitabiah, dan kami betul-betul melandasinya dengan dasar spiritualitas misioner dan kitab suci. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami.